Kami minta ditetapkan hukuman mati, ya, hukuman mati, ya, bagi koruptor yang korupsi di atas 1 miliar. Selamat pagi semuanya. Pagi ini hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025. Kabar korupsi lagi, kabar korupsi lagi, kabar korupsi lagi dari negeri kita tercinta Indonesia Raya. Kali ini KPK tetapkan Sekjen DPR RI sebagai tersangka korupsi pengadaan rumah dinas. Begini amat ya pejabat di Indonesia ini. Kalau nggak korupsi, kolusi, nepotisme, berbuat jahat. Terus prestasi apa yang mereka miliki untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat? Kalau setiap hari itu korupsi. Saya sebagai konten kreator sebenarnya capek dan lelah tiap hari harus konten korupsi, capek. Padahal mereka itu rata-rata agamanya Muslim. Tapi kok korupsinya besar-besaran, gila-gilaan seperti itu? Saya nggak habis pikir sama mereka. Apa yang mereka cari? Mereka sudah punya jabatan, mereka sudah punya kekuasaan, mereka sudah punya fasilitas dari negara yang dibiayai oleh rakyat. Mereka masih saja korupsi. Netizen, saya capek mau ngata-ngatain mereka. Ya udah kata-katain aja, dikomenin, kata-katain mereka. Capek saya netizen. Koruptor harus dimetongkan itu. Kabar korupsi Nah, lagi, ini kabar korupsi. kita memberikan tanggapan terkait kita melihat kabar korupsi ini cukup viral dan cukup banyak sekali oknum-oknum yang sudah tersangkut atau terkait dugaan korupsi. Nah, kami sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air, yang ingin kemajuan, yang ingin sejahtera, yang ingin keadilan, kami minta kepada pemerintah untuk menetapkan undang-undang perampasan aset atau dimiskinkan. Itu satu. Kedua, kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kami minta ditetapkan hukuman mati, ya, hukuman mati, ya, bagi koruptor yang korupsi di atas 1 miliar. Ditetapkanlah bagaimana yang pas gitu ya, bagaimana yang pas. Maksudnya bagi koruptor yang korupsi di atas 1 miliar, jika terbukti, tetapkan hukum mati. Jika di bawah 1 miliar, jika terbukti, tetapkan hukum 20 tahun. Maksudnya di atas 500 juta. Ya. Yang korupsi di atas 100 juta, tetapkan hukuman, ya, 15 tahun. Di bawah 100 juta tetapkan hukuman, ya, 10 tahun. Di bawah 50 juta tetapkan hukuman 5 tahun. Nah, begitu ya. Nah, jadi hukuman-hukuman ini harus ada penetapan supaya tidak ada asumsi. Kita melihat yang viral-viral, ada yang mengatakan nanti korupsi 1 gelas kopi dihukum mati. Itu sih tidak masuk akal, tidak mungkin, kan begitu ya. Hanya korupsi 200.000, 300.000 dia korupsi lalu dihukum mati, kan nggak masuk akal itu. Nah, jadi jangan dihiraukan tanggapan-tanggapan yang seperti itu. Jadi pemerintah lebih pintar, pemerintah lebih bijak, ya. Presiden lebih pintar, presiden yang kami pilih, yang kami dukung, ya, lebih bijak. Keluarkanlah
Perpu, peraturan presiden, ya, terkait hukuman mati ini. Ya, harus ada batasan-batasan sekian miliar yang pantas dihukum mati. Kita melihat kalau kita nunggu dari DPR menetapkan undang-undang hukuman mati, itu tidak bakalan mereka itu mau. Ya, karena ada oknum-oknum yang memang punya niat tidak bagus. Ya, punya niat, punya otak yang mau nyolong uang negara. Oknum-oknum inilah yang tidak mau membuat undang-undang hukuman mati. Karena sudah dipikir korupsi 100 miliar. Dihukum paling berat 20 tahun misalnya. Keluar dari situ enggak masalah. Duit ada, aset ada. Nah, dari itulah harus ditetapkan undang-undang untuk perampasan aset. Perampasan aset dan hukuman mati ini harus ditetapkan di negara kita. Ya. Jangan ada HAM bagi koruptor yang mengambil uang negara sampai miliaran, bahkan ratusan miliar, bahkan sampai ratusan T. Bayangkan ratusan T kalau itu untuk pembangunan, kalau itu untuk pendidikan, kalau itu untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada yang susah kita ini hidup di negara kita. Negara kita ini cukup kaya, ya. Dikorupsi mungkin sudah ribuan triliun mungkin ya selama ini. Tapi negara kita pembangunannya tetap berjalan. Nah, tapi rakyat ini yang susah. Ekonomi sulit. Semua harga bahan pokok mahal. Ya. Sampai LPG juga mahal. Karena apa? Ya. Karena korupsi ini tadi. Coba kalau negara kita kaya, negara kita banyak duit, rakyat sejahtera, bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Kita itu bisa mencari, kalau kita pintar kita bisa mencari duit keluar ke negara-negara orang yang kita ambil uangnya dengan hasil bisnis, dengan hasil bersaing, dengan hasil kerja. Misalnya rakyat Indonesia ada yang sekolah tinggi, ada yang jadi dokter spesialis mata, spesialis otak, spesialis jantung, bisa bersaing dengan negara-negara lain, bisa mendapatkan penghasilan dan hidup sejahtera di negara sendiri. Nah, ini maunya kita. Dari itu kita juga mau seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, kita mau pendidikan sekolah tinggi S1, S2 kemanapun. Bagi anak yang mau sekolah, silakan sekolah. Negara wajib menanggung itu. Ya, seperti tim ses sepak bola. Kita jangan beranggapan bahwa orang-orang luar, negara-negara lain, mereka lebih hebat jadi pemain, mereka lebih hebat jadi pencetak gol. Kita orang Indonesia kalau dia dibina, kalau dia dididik, kalau dia diajar, bawa ahli-ahli sepak bola untuk mengajari mereka, saya rasa dalam waktu 3 atau 4 tahun diajarin, dibina, saya rasa rakyat Indonesia tidak kalah dari orang-orang luar sana. Tidak kalah. Biarpun badan kecil, tidak kalah dari badan besar. Biar semut, tidak kalah lawan gajah. Kalau memang ada dukungan dan ada didikan-didikan itu tadi. Nah, jadi jangan ada statement yang mengatakan, ada usul yang mengatakan mau kawinkan wanita kita Indonesia sama orang bule. Nah,
rendah harkat dan martabat kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau begitu caranya, kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, kakek nenek moyang kita dulu berjuang mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Jadi jangan sampai kita ini mengemis bibit ke pihak lain. Nah, kita asli orang warga negara kesatuan Republik Indonesia inilah harus bangga kita dengan seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Kita sebagai warga negara Indonesia asli, kita bukan keturunan asing-asing yang menanamkan bibitnya di sini. Nah, saya rasa cukup ini yang saya sampaikan. Tolong juga kepada Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden dan para menteri yang terhormat, ya, dengarkanlah apa yang jadi pendapat kami, apa yang jadi masukan kami untuk kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kajubata. Arus.